Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian. Berbahagialah kita yang melaksanakan kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam pengajaran dari firman Tuhan ini. Dari Mazmur ini kita belajar tentang kehidupan yang sungguh memerlukan hikmat bijaksana dari Tuhan. Kita memohon agar kita diajar oleh Allah sendiri. Tentunya kita meminta petunjuk supaya kita mengerti. Apa yang membuat kita bisa mengerti ialah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Dengan memegang Taurat Tuhan, firman Tuhan, melalui rohnya Allah memberikan pengertian. Dan kita memegang firman itu sampai akhir hidup kita. Kita bersyukur karena kita dikuatkan oleh Tuhan untuk memelihara firman Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Pemeliharaan firman Tuhan di dalam hati kita bukan karena kita mampu menghafal dan memberikan tanggapan terhadap firman, tetapi karena kita diberikan karunia untuk mengerti, dan di sanalah kita mendapatkan kekuatan. Dari ayat 33 sampai 40, pemazmur di pasal 119 ini meminta kiranya Tuhan memberikan pemeliharaan agar firman itu tetap tinggal diam di dalam hidupnya sampai akhir hidupnya di bumi ini. Pemeliharaan Tuhan di dalam hati kita, khususnya firman Tuhan yang kita sudah baca, kita dengarkan, kita mendapat pengertian dari khotbah, dari buku, dari renungan, itu terpelihara dengan baik karena anugerah Tuhan, Roh Kudus bekerja, Kristus yang tinggal diam di dalam hidup kita. Kita sering melupakan apa yang kita baca, kita dengarkan. Bahkan kita kadangkala mengabaikannya. Lalu bagaimana kita bisa mengingat, menyimpan, dan memelihara firman Tuhan itu di dalam hati? Semata-mata bukan karena kuat kuasa kita atau daya ingat kita yang cukup untuk mengingat semua pengajaran, titah, firman, peringatan dari Tuhan. Karena anugerah Tuhanlah, karena belas kasihan Tuhanlah, Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita akan kebenaran, akan penghakiman, dan tentunya akan segala yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, apa yang dituliskan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, diukirnya firman Tuhan itu di dalam hati kita. Sehingga ingatan kita akan firman Tuhan itu senantiasa diarahkan Roh Kudus, dan kita mendapatkan kedalaman kesinambungan dari satu kitab ke kitab yang lain,
dalam narasi besar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dalam tiap-tiap peristiwa, dan di sana kita dibentuk, diperlengkapi oleh Roh Tuhan yang mengajarkan kita dan memberikan pengertian di dalam pikiran kita. Dengan kondisi seperti itulah kita semakin menyukai firman Tuhan, bukan untuk dihafal saja, bukan hanya untuk dimengerti saja, tetapi untuk dilakukan. Semakin kita melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita dengan perkataan dan perbuatan, maka semakin mendalam ingatan kita akan firman Tuhan. Sebaliknya, semakin kita tidak mau melakukan firman Tuhan, atau kita abai melakukan firman Tuhan, maka segala yang kita baca, kita dengarkan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun, cenderung melupakannya, mengabaikannya, dan tidak peduli. Artinya ujian atas firman yang kita bisa mengerti adalah di dalam tindakan iman menaati firman Tuhan. Marilah saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita menaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, menolong kita mengerjakan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.